Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Anak-anakku kelas 6 yang Bu Guru sayangi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang makna iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya Bu Guru akan ulang kembali tentang pembahasan rukun iman. Apakah anak-anak masih ingat tentang rukun iman? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir atau qada dan qadar. Mari kita pahami tentang pengertian qada. Qada secara bahasa artinya hukum, ketetapan, kehendak atau penciptaan Allah. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Zaman ajali adalah zaman di mana belum diciptakannya sesuatu, yaitu sebelum penciptaan alam semesta, sebelum penciptaan semuanya oleh Allah. Itulah zaman ajali. Selanjutnya, makna qadar. Qadar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman ajali. Atau bisa dikatakan, qada ini adalah rencana ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi dan sudah berlangsung. Inilah yang dinamakan qadar. Yang dimaksud iman kepada qada dan qadar artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk di muka bumi ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah. Anak-anakku kelas 6 yang Bu Guru sayangi, qada dan qadar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat sekali. Qada ini bisa diibaratkan sebagai rencana ketetapan Allah. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah atau kenyataan yang sudah terjadi. Anak-anakku kelas 6 yang Bu Guru sayangi, berkaitan dengan qada atau ketetapan Allah terhadap suatu makhluk, itu merupakan kehendak Allah, dan Allah lah yang berhak menentukan ketetapan itu. Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semua telah tertulis dalam kitab Lauful Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasira, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah.
Ini ada yang menjelaskan tentang qada dan qadar, bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, kemudian terjadi atas kehendak Allah. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Contoh-contoh qada antara lain, yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Kemudian yang kedua adalah kematian yang pasti akan datang. Yang ketiga adalah bumi serta planet-planet lain yang berputar pada porosnya. Yang keempat adalah matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Selanjutnya, contoh qadar. Qadar yang dapat diubah dengan ikhtiar manusia, yaitu dengan doa dan perbuatan atau usaha. Ini contohnya yang pertama adalah jika anak-anak ingin juara kelas, harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin anak-anak menjadi juara kelas kalau anak-anak tidak sungguh-sungguh belajar. Jika ingin tercapai cita-citamu, maka anak-anak juga harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Jika anak-anak ingin menjadi penghafal Al-Quran, ya anak-anak harus sering membaca Quran dan murojaah. Nah, qada dan qadar ini dalam kehidupan sehari-hari sering disebut takdir. Nah, macam-macam takdir ini ada dua macam. Yang pertama, takdir mubrom, yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa diubah dengan upaya manusia, baik dengan ikhtiar ataupun dengan doa. Kemudian takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Yang termasuk contoh takdir mubrom adalah kita tidak bisa meminta atau mengubah ketetapan Allah bahwa kita dilahirkan laki-laki atau perempuan. Kita tidak bisa merubah ketentuan bahwa kita dilahirkan dari keturunan orang Jawa. Nah, barangkali ini yang ingin Bu Guru sampaikan tentang kita mempelajari makna qada dan qadar. Semoga anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.